I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Siang, Bu. Baik, pertama-tama izinnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Atika Sani. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi sebagai pemohon dalam kasus ini. Dan perkenalkan nama saya Siti Raudia sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, terima kasih. Karena Bapak dan Ibu bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mediasi yang berlaku saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kali ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Permen Nomor 1 Tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan dengan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan menekan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi ini kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral, kedua tidak mempunyai untuk memutus karena keputusan itu berdasarkan dari Bapak dan Ibu, yaitu para pihak. Ketiga, kerahasiaan, seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini bersifat rahasia. Yang keempat, kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan untuk tata tertib selama melakukan mediasi ini, yaitu pertama, para pihak harus berbicara bergantian setelah mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Dan ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata atau fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Saya setuju. Lalu kemudian saya bertanya kepada Bapak Fahmi, apakah bersedia mencerahkan istri Bapak? Saya sudah, Bu. Dikarenakan istri saya ini selingkuh sama teman kerjanya. Kamu tahu dari mana saya selingkuh? Dapat informasi dari mana juga? Dari teman saya. Aku dikasih tahu temanku bahwa kamu makan berdua di restoran. Temanmu siapa? Siapa namanya? Di restoran mana juga? Kevin, dia datang di restoran tersebut. Kamu ini bahas satu lagi. Kan kita sudah bahas nih permasalahan itu. Kalau kamu tuh cuma salah paham. Dan itu juga klienku. Dan kami juga hanya sebatas teman kerja, nggak lebih. Jadi permasalahan Ibu dan Bapak ini sudah pernah dibahas. Lalu kemudian Bapak Fahmi masih percaya dengan Ibu Roda? Iya, Bu. Dan permasalahan bukan itu saja, dia lalai dan gak memperhatikan anak dan terbengkalai juga di rumah. Dia sibuk kerja, Bu. Oh, jadi Ibu dan Bapak ini sudah memiliki anak. Berapa anaknya? Dan usianya berapa? Iya, Bu, anak kami baru 1 dan usianya baru 1 tahun lebih 2 bulan. Nah, untuk permasalahan dalam mengurus anak dan rumah, kan kita sudah sepakat nih. Kalau saya bekerja di luar rumah, yang ngurus rumah, ngurus anak, kan ada baby dan baby sister. Harusnya kamu meluangkan waktu untuk anak. Masa babysitter itu siapa sih ibunya? Iya, aku tahu ibunya. Tapi kan aku kerja untuk anak kita juga. Dan masalah akhir-akhir ini aku pulang malam karena lagi banyak kerjaan, makanya saya lembur kerjanya. Lagian aku juga udah nyiapin kok stok ASI untuk anak kita sebelum berangkat kerja. Kamu ini suka cari-cari kesalahanku terus. Coba kamu tuh introspeksi diri. Apakah kamu tuh sudah jadi suami dan ayah yang baik untuk aku dan anak kita? Dan sedangkan juga kamu penghasilannya lebih rendah daripada aku. Di sini aku tuh berperan untuk membantu perekonomian kita. Tuh kan, Bu, bisa lihat sendiri dia cerai betul, Bu. Kamu sering merendahkan aku di depan orang tuamu, dan dia bilang begitu, makanya aku sudah nggak tahan lagi dalam pernikahan ini. Makanya aku mau menceraikan dia, Bu. Sedangkan kamu sebagai istri tidak menghargai aku sebagai suamimu. Baik, Bapak dan Ibu, mohon informasinya baiknya dipertimbangkan dulu Bapak jika ingin bercerai. Apalagi Bapak dan Ibu sudah memiliki seorang anak yang masih kecil. Dia masih membutuhkan
Dan bahwasanya pacaran itu dibenci sama Allah. Aku tidak menyukai itu. Kalau bapak ibu bercerai, bagaimana dengan anak bapak dan ibu saat ini masih dia memang masih kecil, dia masih belum paham dan tidak paham dan tidak mengerti. Tapi bagaimana jika dia sudah besar, sudah dewasa? Dengan cara bagaimana bapak dan ibu menjelaskan kepadanya? Apakah tega melihat anak bapak dan ibu terpontang-panting untuk tinggal antara bersama bapak atau ibunya? Percayalah, perceraian itu tidak semua orang tuh menginginkannya. Semua orang dalam berumah tangga pasti menghadapi tantangan yang beragam dan semua hal itu ada jalan keluarnya. Perceraian sendiri bukanlah satu-satunya jalan keluar. Jadi jangan memutus dalam keadaan emosi dan mementingkan ego atau berpikir pendek dengan bercerai itu masalahnya pasti akan selesai. Hal tersebut tuh bakal keliru jika hal itu terjadi, ibu dan bapak akan menghadapi masalah baru. Contohnya seperti status janda atau duda dengan negatif di masyarakat, sulit melupakan atau sulit move on, mental anak terganggu, alami luka batin atau trauma dari pernikahan yang lalu dan masih banyak lain. Pasti tidak menghadapi semua itu. Pernikahan itu takdir, namun perceraian adalah sebuah pilihan. Musibah yang terjadi di dalam masalah bapak dan ibu saat ini adalah takdir, namun bersabar adalah sebuah pilihan. Kehadiran Ibu Siti Rauda dalam hidup Bapak kami adalah sebuah takdir, namun kebersamaan Bapak kami dan Ibu Rauda adalah sebuah pilihan. Jadi meskipun kita tidak berkuasa atas takdir, tapi kita memiliki pilihan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa saling mengingatkan lagi kebaikan-kebaikan terhadap sesama manusia ini tidak ada yang sempurna. Sekarang Bapak kami dan Ibu Rauda memang dalam keadaan bermasalah, tapi jika bercerai kemudian menikah lagi, misalnya dengan siapapun itu, pasti ada masalah, entah itu lebih besar masalahnya atau lebih kecil. Masa kepahitan dan masa ketidakcocokan itu pasti akan terjadi. Jika kita mampu bersabar sebentar aja pada saat ini diri marah, maka hal-hal itu tuh dapat menghindarkan diri kita dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana keputusan Bapak masih tetap ingin bercerai dengan istrinya, mengingat hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baiklah Bu, keputusan akhir saya mengingat saya sudah punya anak juga, masih kecil juga, dan masih butuh kasih sayang aku sama kamu. Mungkin saya terlalu emosi juga Bu. Mungkin kita juga masih bisa memperbaiki rumah tangga ini kembali. Terima kasih untuk Ibu Widianto sudah mengingatkan saya dan istri saya. Alhamdulillah untuk Bapak tidak jadi bercerai ya. Jadi keputusan Bapak sudah bulat. Dan untuk Ibu Rauda, apakah Ibu ingin menerima Bapak kami kembali? Ya.